الفاتحة بالقبول وتمام كل سل ومأمول إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشاه أن الله يولي درجاته في الجنة ينفعنا بأسراره وأنواره ومنفعته في الدين والدنيا والآخرة summa ila arwahi semua para sesepuh kita yang telah wafat mendahului kita, orang tua kita, guru-guru kita. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa manfaatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Jajaran ketakmiran Masjid Nurul Huda, para sepuh, bini sepuh, para jamaah, para pecinta majelis ilmu yang kesemuanya saja sangat kami muliakan dan kami cintai rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ngaji kita pada subuh Ahad pagi hari ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak terasa pada pagi hari ini kita berada di bulan Ramadan, tepatnya pada lembar yang ke 9, 8 apa 9? 9 ya. Luar biasa. Waktu begitu cepat berlalu. Padahal ya puasa, nahan tak makan tak minum di siang hari yang panas sebelum-sebelumnya. Tapi alhamdulillah tadi malam diguyur hujan ya. Insyaallah menjadi peredam ya. Pokoknya sama-sama minggu pelekak. Capok panas iki. Tak siang tak malam. Tapi alhamdulillah dikasih hujan satu malam aja. Insyaallah elang sudah seminggu. Begitu juga Ramadan, puasa di siang hari. Capek ya. Menahan dahaga, menahan lapar, lemes badan. Ya, kadang sambil kerja diantem sholawat maghrib hilang sudah. Belum buka itu ya kan. Salatu wassalamu alaik, maghrib ini belum makan sudah. Hilang yang berapa jam puasa tadi. Iya, subhanallah. Itu diantara apa namanya satu kenikmatan yang cukup Allah datangkan sekali menjadi obatnya dari keadaan-keadaan sebelumnya yang mungkin payah kita. Makanya di antara pemberian Allah sifat yang mulia
yang insya Allah akan bisa mengatasi berbagai macam persoalan urusan hidup di dunia ini. Seberat apapun menjalani hidup, seberat apapun menghadapi ujian, rintangan, cobaan dari Allah, ketika satu pemberian Allah itu betul-betul ya, resep dari Allah itu betul-betul diamalkan, dijalankan, semua akan menjadi indah dan berakhir dengan keindahan. Apa itu? Sabar dalam hidup. Orang kalau sabar kuat insya Allah dalam keadaan apapun ya, akan kuat. Makanya Ramadan ini bulan sabar. Kita dilatih, dididik menjadi orang yang sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngaji tentang perkataan Asy-Syaikh Mutawali Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar Mesir, dan beliau alim allamah, juga wali min auliyaillah. Beliau mengatakan masadirun na'asa khamsatun, sumber kesengsaraan itu ada 5 ya. Sumber kesengsaraan berarti penyebab ya, kesengsaraan seseorang hidup ya, di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat, itu kata beliau ada 5. Apa 5 sumber tersebut yang menyebabkan seseorang sengsara ya? Yang pertama, al-bu'du anis sholati, katanya beliau. Al-bu'du anis sholati, menjauhi solat atau menjauh dari solat. Ini yang pertama. Diingat-ingat. Jadi yang menjadi sumber penyebab kesengsaraan seseorang ada 5. 1, al-bu'du anis sholah, menjauh dari sholat, ta'abajang. Nomor 2, wa isyanul walidaini, durhaka ya kepada kedua orang tua. Pokoknya jaga 5 perkara ini, jangan sampai masuk dalam kehidupan kita ya, jangan sampai masuk dalam kamus kehidupan kita. Jangan sampai tak bojeng, jangan sampai dereka ke orang sepuh. Yang nomor 3, wal bu'du anil Qur'an, jauh dari ajaran Al-Qur'an. Ini penyebab kesengsaraan. Yang keempat, wa musahabatu julasa issu, berteman apolong bica kanca seta endi akhlak, yang tidak punya budi pekerti baik, atau berkumpul dengan teman-teman yang berperilaku buruk ya. Yang kelima, wa adamu ridha bil qadari, tidak adanya ridho terhadap takdir Allah ya. Itu 5 hal yang menjadi sebab sumber kesengsaraan seseorang di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Menjauh dari sholat, durhaka kepada orang tua, jauh dari Al-Quran, salah berteman dengan orang-orang yang berakhlak buruk, dan tidak adanya ridho terhadap takdir Allah. Itu kata beliau. Beliau mengatakan yang pertama, al-bu'du anis sholah, jauh dari sholat. Kenapa jauh dari sholat menjadi sumber daripada kesengsaraan seseorang? Kenapa beliau mengatakan al-bu'du anis sholah min masadirin nu'asa al-khamsah? Kenapa? Dikatakan orang yang jauh dari sholat sengsara hidupnya di dunia sampai di akhirat. Kenapa demikian?
Karena orang yang tidak sholat itu sama saja menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jauhlah dia dari rahmat Allah. Kenapa dikatakan jauh dari rahmat Allah orang yang tidak sholat? Karena dia disadari atau tidak disadari, orang yang tidak sholat ini adalah orang yang memutus tali hubungan kedekatannya dengan Allah. Ibarat talang ini, ya. Jadi talangnya kita ini kalau ingin nyambung kepada Allah ya sholat ini, karena ini media interaksi yang paling mendekatkan diri seorang hamba. Tidak ada posisi yang paling terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika ada di dalam sholat. Al-muwasalu bainal abd wa rabbahu as-shalah. Jadi yang menyambungkan, yang menghubungkan antara hubungan ruh hamba kepada sang pencipta ruh itu adalah sholat. Sama kita ya kepada Rasulullah ya. Apa yang bisa mendekatkan ruh kita kepada Rasulullah SAW? Tidak ada lain medianya dengan bersolawat kepada Rasulullah. Maka ketika hamba itu sholat, maka sambunglah talangnya, paralonnya atau sambungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu berhak mendapatkan percikan-percikan, gilian, aliran-aliran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya, jiwanya padang terang kalaben rahmat ta Allah yang sehari 5 kali ya dia terus ngeces kepada Allah melalui ibadah sholat padang. Makanya Kanjeng Nabi adobu senika nawwiru buyutakum bis sholat wa tilawatil Quran. Terangi rumah kalian. Nih hati ini juga termasuk rumah kerajaan. Dengan apa menerangi rumah kita? Ya termasuk rumah-rumah kita. Bis sholat kata Rasulullah, dengan sholat wa tilawatil Quran. Makanya jangan sampai rumah kita itu dipakai tidur saja. Termasuk hati, jangan sampai hati ini dimatikan dengan tidur yang menjadi kebiasaan, bukan tidur karena memang ngantuk, atau tidur karena memang waktunya tidur, atau karena capek, atau karena sakit. Ya, kerjaannya tidur. Akhirnya hati ini gelap, keras, yang bahaya mati. Makanya kalau ingin menerangi hati, ya, melembutkan hati, sholat. Semua itu muaranya ada di dalam sholat. Orang kalau betul-betul menjalankan sholat, Allah yang jamin tanha anil fahsya'i wal mungkar ya. Makanya di bulan Ramadan ini kesempatan kita ya melatih untuk menjadi orang yang tidak sekedar menjalankan sholat 5 waktu, tapi menghidupkan semua sholat sunnah, rawatibnya, ghairu rawatib, hidupkan semuanya. Kesempatan ini karena pengganggunya tidak ada, setannya tidak ada. Tinggal kita perang sama hawa nafsu. Nafsu sudah ditekan pakai ibadah puasa. Gampang artinya orang ini untuk menghidupkan ya ibadah-ibadah yang sebelumnya sulit dijangkau, itu gampang sekali bulan Ramadan untuk berbuat taat, karena tetap akan termotivasi dengan aurahnya bulan Ramadan. Kesempatan hidupkan semua. 30 hari coba dilatih, kan katanya kemarin Ramadan itu adalah pendidikan. Wah, kesempatan nih mendidik, melatih, membiasakan. Kayak tentara itu, pendidikan kemiliteran yang tadinya masuk tamtama, calon-calon baru, biasanya tak disiplin, biasanya tidur kasepan, ya kan? Bangunnya kasep, kesiangan terus, biasanya kelemar ya. Biasanya tak disiplin waktu, tak disiplin ya keadaan. Dididik, dilatih sekian bulan ya, ditempa oleh ahlinya, akhirnya selesai dari pendidikan terpilih ya calon-calon anggota militer yang memiliki kepribadian yang disiplinnya luar
luar biasa. Begitulah bulan suci Ramadan ya. Maka kesempatan menghidupkan sholat sunnah itu kesempatan. Bahkan yang tak biasanya ya, yang tak biasanya malam sholat 30 sekian rakaat, kita hidupkan dengan sekian 30 sekian rakaat. Qobliyah Isya 2 rakaat, Isya 4 rakaat, Ba'diyah Isya 2 rakaat. Berapa sudah? 8 rakaat. Makanya masjid usahakan selesai Isya pas tarawih itu jangan sampai tidak dikasih kesempatan sholat sunnah Ba'diyah. Jadi Ba'diyah dulu karena lebih afdol daripada sholat tarawih. Baru terus sholat tarawih 20 rakaat. Berapa sudah? 28 rakaat. Tambah witir 3, 31 rakaat. Tak biasanya. Itu pun masih semangat orang-orang yang puasa itu. Orang yang ingin mengambil bagian yang teristimewa di dalam bulan Ramadan. Malam masih tahajud sebelum sahur. Sunnah wudu, sunnah taubat, sunnah tahajud, sunnah apa lagi? Tasbih ya. Beb, kalau tiap malam Ramadan tasbih gimana? Tidak apa-apa, lebih bagus ya. Karena Rasulullah bilang kalau bisa kau lakukan setiap hari. Tak bisa setiap minggu. Tak bisa sebulan sekali, tak bisa setahun sekali, tak bisa seumur hidup sekali. Kalau di Hadramut sholat tasbihnya itu habis buka ya, sholat ya, ba'diyah, kemudian sholat tasbih kalau di Hadramut ya. Mohon buah-buahan kan tak kira ternyata habis buka itu sudah rokok santai gitu kan ya. Padahal itu kesempatan ya. Tapi kalau tidak sempat ba'dal maghrib ya sudah, malam itu sebelum sahur ya. Hidupkan semua kesempatan sekali. Hidupkan untuk melatih 1 bulan penuh menghidupkan sholat sunnah. Karena ini cahaya, jadi ibarat HP itu kita ngecas terus ya, dipakai, dicas, dipakai, ya bagus terus. Akhirnya bagus terus anunya, sinyalnya bagus ya. Makanya kata Rasulullah, nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Orang yang hatinya terang karena sholat, jiwanya diterangi karena sholat, ya seperti orang hidup di tengah-tengah ruangan yang cahayanya terang. Seneng bawaannya, iya ndak? Seneng kan? Sumpek elang Pak. Seguan itu, kalau hidup lampu diterang bagus lampunya, seneng kita, hilang sumpek-sumpek hilang. Ya, yang dimaksud sengsara itu sengsara hati. Dohirnya memang sogi, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, istrinya hampir 4 ya umpamanya. Tapi arah Saudi ini ya Allah, di rumahnya sumpek Pak. Buktinya kebiliatan, nyari tempat-tempat yang hiburan-hiburan itu. Ada kan seperti itu kan? Jadi maksud sengsara ini yang paling bahaya itu bukan sengsara dohirnya. Yang paling bahaya itu sengsara hati. Ketika hati jauh dari rahmat Allah, itu kesengsaraan yang sesungguhnya. Odik ini pas padahal nyaman dunianya, kayak tak nemu tepak, tak nemu tenang ya. Tak nemu tenang ya. Khawatir, kekhawatiran ya, yang tak berujung. Makanya penting sekali ini ya, menjaga sholat ya. Jangan sampai jauh dari sholat ya. Orang yang jauh dari sholat ya, tidak akan pernah menemukan keberkahan, kata beliau. Berkah itu apa? Ziyadatul khair fit ta'ah, tambahan-tambahan kebaikan dalam ketaatan kepada Allah. Karena hidup ini untuk taat kepada Allah, untuk ngabdi, artinya taat. Seorang hamba itu kan harus taat kepada tuannya tanpa mengharap bayaran, karena memang tidak dibayar kita. Kalau seorang budak kan gitu, tapi Allah membayar kita dengan surganya. Jadi tidak akan menemukan keberkahan hidup ya. Banyak dunia keng tak ma tenang ya. Banyak dunia gelingsengan hidupnya ya, tidak tenang, jauh dari kebahagiaan hati. Itu tadi, kenapa demikian? Karena sholat merupakan cahaya penerang hati,
penentram jiwa. Makanya dikatakan oleh baginda Rasul, man hafadha 'alas sholawati kanat lahu nurun wa burhanun yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, ini belum sunnahnya ini, sholat 5 waktunya aja jaga dah itu dah. Yang tak mau sunnah ya sudah, tak mau sholat sunnah ya sudah, yang penting 5 waktunya jaga ini, yang wajib ini. Itu sudah kanat lahu nur, maka ada baginya itu cahaya yang akan Allah terangkan di dalam hatinya. Wa burhan, ya. Yaumal qiyamah, dan akan menjadi penolong yang akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Makanya kita yang sudah diberi nikmat menjadi orang yang sudah sholat, pertahankan, wariskan kepada anak-anak kita, ya. Jangan sampai rumah itu jadi kuburan, cuma dipakai tidur, ya, cuma dipakai, ya, dipakai telentang, dipakai istirahat, tapi tidak diterangi dengan cahaya daripada sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan orang yang jauh dari sholat berarti ia akan jauh atau menjauhkan dirinya dari ketenangan yang hakiki, karena sholat merupakan media yang paling terbesar mengantarkan jiwa-jiwa yang tenang di dalam kehidupannya, jiwa-jiwa yang stabil. Kenapa demikian? Karena ketika orang itu sholat, mulai takbir ingat Allah, lalu membaca istiftah wajjahtu wajhiyya, ini jangan sampai lupa. Ketika wajjahtu wajhiyya lilladzi, ingat Allah, minimal 3 dalam sholat. Wajjahtu wajhiyya lilladzi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Minimal ini, kalau tak bisa ingat sepenuhnya, ya, itu harus betul-betul dijaga. Orang berzikir di dalam sholat dengan bacaan-bacaan sholat, dengan takbir-takbir perpindahannya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itulah zikir yang paling terbesar, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Zikir yang paling terbesar adalah ketika zikir itu diucapkan di dalam sholat. Karena sholat ini diumpamakan ruangan khususnya sampeyan. Jadi orang yang sholat masuk ke ruangan khusus yang disiapkan oleh Allah, ya, untuk berdua-duaan dengan hamba tersebut. Makanya nikmati, betul-betul nikmati sholat itu, ya, betul-betul nikmati, sehingga nanti ia akan, atau seseorang tidak akan merasakan lagi sholat itu beban, tetapi kebutuhan dalam hidupnya. Makanya Nabi itu yang paling senang itu adalah apa? Waj'al, jadikanlah ya Allah, yang paling hati saya senangi adalah sholat. Nabi itu senang sama sholat. Makanya tidak heran kalau sholatnya Nabi itu sampai bengkak kakinya, ya, dari lamanya berdiri, ya, menghadap Allah, karena banyak ayat demi ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi sholat itu mendatangkan ketenangan. Kenapa? Karena orang yang sholat adalah orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, monongku zikirra, ingatnya kepada Allah, akan tenang hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu tenang hatinya karena ingat kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Makanya para ulama-ulama dari para sahabat, ya, tentunya kiblatnya kepada Rasulullah, sampai orang-orang soleh, mereka adalah orang yang banyak sekali rokaat sholatnya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, buta matanya, tapi setiap hari tidak kurang sholat di 300 sekian masjid di Tarim. Sholat tahiyatul masjid, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat kalikan 300, berapa rakaat?
Ya, beliau niru-niru orang-orang dahulu. Imam Ali Zainal Abidin, rokaat sholatnya tidak kurang daripada 1000 rokaat setiap harinya. Kita tidak usah banyak-banyak, sudah terawih aja dah ya, menikmati. Orang yang jauh dari sholat, orang itu lebih banyak arah kehidupannya kepada sesuatu yang sia-sia, yang menyia-nyiakan hidupnya. Umurnya dihabiskan tak manfaat. Ya, duduk di pinggir-pinggir jalan, duduk di warung-warung. Bukan tak boleh duduk di warung ya, duduk sewaktu-waktu. Kalau bisa, kalau ada jamaah jualan, di jamaah duduk sana ya, saling menolong ya, ngopi, jajan, ini itu. 10.000 orang 10 berapa, 100 cukup sudah ya. Membantu ekonomi teman sejamaah. Bukan tak boleh, boleh, tapi ada waktunya ya. Yang penting duduk-duduknya di situ ya, ada manfaatnya. Mungkin ketemu sama teman, ada bisnis, ada bahas apa ya, sewaktu-waktu gitu ya. Selama tidak tidak ada penyebab atau kemaksiatan campur aduknya laki dan perempuan. Kalau memang besar maka dipilah, perempuan bagian sana, laki bagian sini. Bagus itu, namanya warung syar'i itu namanya. Warung syar'i. Wah, bagus ini warung syar'i ini. Ya karena memang penghasilannya di situ. Jadi umurnya sia-sia, kalau punya hartanya sia-sia, tak pernah disumbangkan ke masjid, habis buat ya, buat main nyewa apa itu, bola sotok gitu ya, habis lama-lama. Yang kadang dipakai taruhan, dan itu pasti itu nampak jelas itu di masyarakat. Orang-orang yang tak sholat kayak sia-sia tuh hidupnya, bingung di lautan kehidupan, tak punya tujuan. Padahal tujuannya kita kan sudah jelas, akhirat. Ad-dunya hiya ad-dunya ma hiya lil magar. Dunia ini bukan tempat tinggal. Wa inna ma hiya lil mamar. Dunia ini tempat lewat, tempat apa? Mampir saja. Orang yang tahu, yang sadar, dia hanya mampir untuk mengumpulkan bekal. Jelas tujuannya. Nah, orang yang sholat itu jelas tujuannya. Makanya jangan ditinggalkan sholat. Lah, orang yang meninggalkan sholat, dalam sebuah riwayat hadis Nabi besar Muhammad SAW, dan orang yang menjaga sholat ya, kata Nabi SAW, orang yang menjaga sholatnya dengan baik, dengan bagus ya, pokoknya baik sudah, bagus sholatnya sudah ya, tak cepet-cepetan ya, tak kebut-kebutan, terawih ya, terawih imam sudah jangan jangan ikut-ikutan yang cepet-cepet ya cepet, pokoknya ndak terlalu cepet, sekiranya jamaah tak lari, gitu aja sudah. Kalau bagus sholatnya, kata Nabi SAW, akan keluar dari tubuh orang tersebut cahaya putih ya, membentuk makhluk, sambil berkata cahaya itu, hafidhakallah kama hafidtani. Semoga Allah menjaga kamu, hei orang yang sholat, yang menjaga saya sebagaimana kamu menjaga saya ya. Semoga Allah menjagamu, hei orang yang sholat ya, sebagaimana kamu menjaga saya. Jadi sholat itu mendoakan. Sebaliknya kalau orang itu menyia-nyiakan sholat, ta'abaja ngodikna, dilaknat terus sama sholat. Doyya'akallah kama doyya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan hidupmu, umurmu, kesempatanmu, hartamu, apa yang kau miliki, sia-sia semua, tidak bernilai sedikit pun dalam urusan akhirat. Ongkuan mak terjadi itu di mana-mana itu ya. Kenapa tadi mungkin kena laknatnya sholat? Karena sholat ini makhluk ya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk diperintahkan kepada hamba, media yang dibuat oleh Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa penyebab sumber kesengsaraan salah satunya adalah jauh dari
sholat. Semoga kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita semuanya menjaga sholat 5 waktu ya. Dan mudah-mudahan dikasih mantu-mantu yang juga menjaga sholat 5 waktunya dan menjaga sholat 5 waktunya anak perempuan kita yang dititipkan kepada mantu tersebut. Makanya kita ini yang sudah mau mantu-mantu, nyari mantu laki, mantu perempuan, cari si abajang telok Pak, nggih, telok. Kalau mau cari mantu laki atau perempuan pada telok. Mon laki itu lebur ke abajang, lebur ke orang tuana, lebur ke ilmu. Dah telok ini sudah, walaupun bukan santri, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, orang biasa, anak muda biasa, 3 ini kriteria agamanya. Aman insya Allah. Ya. Kalau amanat Allah dijaga, yang besar amanat Allah dijaga, apalagi amanat yang kecil, anak yang dititipkan. Iya. Kalau sudah bakti sama orang tuanya, yakin sampean mertuanya akan diperlakukan baik seperti dia memperlakukan baik orang tuanya. Kalau sudah senang ilmu, kemana-mana majelis, bisa-bisa anak kita yang awalnya tidak senang majelis dibawa hadir majelis sana bareng-bareng suami istri. Kan ada yang seperti itu. Tapi walaupun sudah kita jaga anak kita, sholat, kerudungan, semua ditutup auratnya, keng salah mencarikan mantu sebenting banyak pesena, keng tak abejeng, tak semak kau lama, tengku mon tak setahun, pas setahun tengku pun. Kalau tidak ada yang berubah, lihat nanti pasti akan ada yang berubah. Mak beda biasanya sholatnya tepat waktu, anak saya mak lain semakin biasa sama orang tua masya Allah kok sekarang berubah gitu kan. Iya, diantaranya gitu. Itu kalau mantu laki. Kalau mantu perempuan yang lebur ke orang sepona, lebur ke bejenga, dan mantu perempuan yang punya sifat malu. Ternyata 2 mantu laki perempuan ini salah satu yang tidak ketinggalan adalah sholat. Maka sholat ya. Ketika ada pimpinan rumah tangga berhasil mampu mencetak keluarganya semuanya sholat, anak-anaknya sholat, hebat pon Pak, hebat pon, sukses sampean membangun bahtera rumah tangga. Ya. Suami bisa mengantarkan istrinya menjaga sholat 5 waktunya, apalagi istri bisa mempengaruhi suami yang tak abajang jadi abajang, anak-anaknya sholat. Sudah, apa yang mau dicari? Sekarang kita cuma ngampung di dunia ini, mampir sebentar, tak lama. Iya, makanya jangan sampai manusia itu sengsara 2 kali. Sudah melarat di dunia, nanti melarat di akhirat karena tidak sholat. Sudah melarat tak sholat, ya. Karena melarat ini jangan-jangan bagian dari mungkin dum-dumannya ya dapat segitu. Sebetulnya Allah itu tidak memiskinkan seseorang, tapi orang itu sendiri yang miskin. Makanya jangan sampai miskin 2 kali. Sudah miskin di dunia, nanti miskin di akhirat karena tak sholat. Ya, makanya kita berkaca kepada para sahabat, betapa kehidupan sahabat Nabi itu lebih banyak yang tidak mampu, sampai ditanggung di pondok pesantrennya Rasulullah di Madinah, di Masjid Syarif Nabawi itu kan juga pondok, karena di situ setiap hari meningkat sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, mondok tidur di emperan masjid. Jadi dulu jadi pondok-pondok sekarang itu mungkin ya kiblatnya ke sana ya, adanya pondok sekarang. Jadi dulu memang di rumah Nabi itu ya tadi di masjidnya itu beberapa sahabat ashabus sufa itu tinggalnya di sana ya. Dibimbing oleh Nabi Muhammad, dilatih sholat berjamaah, jaga ke sholat 5 waktunya. Walaupun kehidupannya seperti itu, dunianya, kehidupannya, makan minum ditanggung oleh umat Islam, tapi mereka tetap tegar menjalani hidup, happy saja, tenang saja mereka. Waktunya ibadah, waktunya berjuang, ikut berjuang mereka. Kenapa? Sholat ditegakkan. Nah itu yang pertama, alasan kenapa sholat menjadi sebab sumber ya, karena sholat itu adalah cahaya, ruh kita ini cahaya, pikiran kita ini cahaya, hati kita ini cahaya, tercipta dari cahaya, maka menunya juga harus cahaya. Makanya menunya ruh, menunya
akal, menunya hati, ya cahaya. Apa itu? Sholat. Maka cukup sudah ketika sholat itu sudah cukup, sudah sehat insya Allah, ruhnya sehat, pikirannya terang, ya hatinya tenang, karena hidup semua, sinyalnya hidup semua. Itu sebabnya kenapa beliau mengatakan sholat menjauhkan diri dari sholat sumber kesengsaraan. Nomor 2, termasuk sumber kesengsaraan itu adalah durhaka kepada kedua orang tua, katanya beliau. Penyebab kesengsaraan terbesar, ya. Kenapa? Ibarat bayangan tretan, bayangan dan benda, ya. Ibarat bayangan dan benda antara anak dan orang tua. Anak itu bayangan, bendahnya itu orang tua. Disinari, bread, ya kan? Sinar benda ini, ya. Bayangan anak, nah, orang tua anak, goyangan ini orang tuanya ini sakit terus buat sakit sakiti hati orang tuanya, umpamanya ya, buat orang tuanya marah, maka benda ini kan akan bergoyang, digoyang maksudnya. Bayangan pun juga akan bergoyang, gelingsangan anak yang durhaka sama orang tua. Jadi dikatakan di sini, jadi anak itu diibaratkan bayangan, orang tua itu benda. Jadi bayangan itu diibaratkan anak-anak, sedangkan benda itu adalah orang tua. Jadi bayangan akan bergoncang keras dahsyat sesuai dengan benda yang digoyangnya. Makanya ketika ada anak durhaka sama orang tua, itu langsung arasnya Allah itu goncang, arasnya orang tua itu, arasnya Allah itu goncang. Kenapa? Allah murka, ya. Allah langsung murka bila mana ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan ini termasuk dosa yang paling besar, masuk daripada akbarul kabair, dosa-dosa yang paling besar. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhdil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua. Makanya di bulan Ramadan yang masih punya orang tua, senangkan hati orang tuanya. Walaupun tak bisa beri, minimal muncul, ya, selaman, ya, dicium tangannya, dicium keningnya, tanyakan sehat, Ma, alhamdulillah. Ada rezeki kasih walaupun sedikit. Ma, ini buat beli kecap umpamanya 10.000 umpamanya. Bisanya ngasih 10.000. Tak usah ngasih dah. Muncul gitu selaman, ya, tanya-tanya kesehatan, kabar, seneng, ya kan? Dan orang tua itu kan tidak mau minta sama anak, malah tidak mau dikasih kadang kala orang tua kita itu. Tapi yang mereka tunggu, mereka butuhkan adalah kabar, perhatian. Makanya yang jauh di sana orang tuanya telepon, ya pas diem-diem, aku ini kok sumpek, kalau ingin sumpeknya terobati, teleponnya buka, Ma, sehat, Ma, alhamdulillah, nah, kau gimana, gitu aja sudah kebawa ini. Jadi hati ini kebawa tenang, ya. Karena memang luar biasa sinyalnya orang tua ini, luar biasa, sampai dikatakan keramat hidup, keramat hidup. Katanya siapa? Bang Haji Roma Irama. Alhamdulillah Bang Haji sekarang dekat lagi sama habaib, masya Allah, ya, masya Allah. Semoga beliau dijaga panjang umur, ditetapkan, ya, di jalannya salaf saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sudah banyak yang tobat, ya. Tuan Kori yang paling dahsyat, ya, yang paling dahsyat itu dalam perdebatan di Banten, yang lainnya akepek, ya. Ini yang paling hebat, subhanallah, dirubah hatinya sama Allah, ditemukan kebenaran. Ya, memang
ndak perlu dilawan gitu-gitu, itu ndak perlu dilawan. Jalani seperti biasanya kehidupan ini. Jadi kalau ada orang fitnah, jelek-jelekkan kita, tenang saja. Ya, ikut pendidikan Ramadan kan tenang. Ya, orang-orang yang mengikuti pendidikan Ramadan ini tidak akan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Karena ia lebih fokus kepada Allah, ibadah ya. Yang penting kita sudah punya akhlak, tidak mengganggu orang lain. Perkara kalau ada yang buruk ya namanya manusia. Begitulah kehidupan. Jadi kata beliau, orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan pernah menemukan ketenangan, bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi orang yang durhaka kepada orang tua, dan termasuk penyebab su'ul khotimah anak yang durhaka kepada orang tua. Dan di antara penyebab siksa kubur itu adalah kedurhakaan kepada orang tua. Orang kalau sudah disiksa kubur, akhirat lebih lagi akan disiksa oleh Allah. DP-nya di kuburan itu ya. Makanya kalau kita mungkin salah atau orang tua kok kayak ndak enak, langsung ngomong, "Ma, apa kok kayak tak enak, Ma?" Salah ta, Ma? Ahmad salah ta? Umpamanya. Kadang orang tua jujur-jujuran ngomong, "Kau kok tak kabar-kabar? Seminggu sama sekali tak ada muncul. Kemana aja kau?" Kan gitu ya. Kadang itu sepele, tapi itu luar biasa sama orang tua kita. Jangan sampai durhaka sama orang tua, karena ibadah sehebat apapun, alqomah, ya, jungkel, juret, ya, dapat fitnah, iya kan? Maling kundang kalau di Indonesia, ya, maling kundang. Durhaka. Tapi sebaliknya kalau berbakti, lihat seorang Uwais Al-Qarni ya, tak punya, taruhlah kalau sekarang pemulung sampah Uwais Al-Qarni, nyari botol-botol dijual, tapi dia punya rawatan orang tua yang Masya Allah, dijaganya, dirawatnya, sampai Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad kan dikasih pengetahuan yang luar biasa oleh Allah, bisa tahu juret jauh di sana bisa kelihatan, mungkin cahayanya terak nembus ke langit mungkin. Siapa itu? Seorang yang namanya juret. Makanya beliau pesan, padahal Nabi tidak pernah ketemu sama juret. Ngomong sama sahabat, "Dekik been mun bodo orang Yaman entar ke Mekah haji, tanya aki mun bodo orang siandik nyama punya nama juret, punya nama Uwais, mandekno. Minta doa kau," sama sahabat Umar ya, sama sahabat Ali. Saking hebatnya seorang anak diangkat menjadi wali dari jalur bakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita yang masih diberi orang tua bisa sepenuh hati membaktikan diri kita kepada orang tua kita. Kalau orang tua seneng, orang tua bahagia, langsung sinyalnya itu masuk ke hati anak, ke bawah ini. Karena kita bayangan, ketika mereka bahagia diumpamakan benda tenang, bayangan pun tenang. Iya kan? Diangkat ini benda diangkat ke atas, ikut. Ikut ini. Rezekinya ikut juga, ikut. Norok rezekinya. Ini saking pentingnya katanya beliau, ya. Dan itu semua terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, lihat anak yang durhaka, anak yang berbakti, lain kehidupannya. Ternyata beliau mengatakan demikian, ini alasannya diantaranya, ya. Penyebab kesengsaraan karena durhaka sama orang tua. Yang ketiga, penyebab kesengsaraan adalah karena jauh daripada Al-Quran, ya, jauh dari Al-Quran. Bukan hanya tidak mau membacanya, maksudnya jauh ini, tetapi tidak mau mengamalkan isinya. Padahal Al-Quran sumber ilmu Islam yang pasti, katanya ulama. Pasti, percaya tak percaya, kau akan dapat apa yang diterangkan Quran. Taat, ini hasilnya tenang, bahagia, mulia. Tidak taat, sebaliknya, hina, sengsara, dan lain sebagainya. Apalagi Al-Quran adalah merupakan sumber ketenangan jiwa bagi orang-orang yang membaca
Makanya 3 hal, hadirin jamaah, 3 hal dalam bulan Ramadan yang ini sunnah tapi seakan-akan wajib, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap harinya. Ini diantaranya ini. Apa itu? 1, baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Ayo dibaca Al-Qurannya sampai hatam, diniati hatam. Beb, tidak lancar, setiap selesai sholat ngambil 2 lembar. Jadi kalau 5 sholat berarti 1 juz kalau Quran Arab Saudi, ya kan? Punya target. Ya, kalau tidak mampu, tak mampu beb, beb. Ya sudah wis, pokoknya baca sak bisanya setiap hari. Jadikan menu makanan, karena siapa yang kepingin awet muda pikirannya, maksudnya tidak gampang pikun, sering baca Al-Quran. Di Jogja itu ada tukang becak. Jogja apa Solo gitu, tukang becak usianya sudah di atas 60, 70 apa gitu. Jadi kalau nunggu pelanggan itu baca Quran, dia di becaknya baca Quran, megang Quran kecil, berarti kan dia dalam keadaan wudu. Itu sampai katanya waktu diwawancarai di TV itu, diwawancarai setiap hari itu 10 juz ya, selama ngail becak itu nunggu pelanggan. Ya alhamdulillah hidupnya barokah hidupnya sampai seusia itu, dan sudah lama katanya mengamalkan Al-Quran tersebut. Hidupnya ya tenang. Makanya ketenangan tidak bisa diukur dengan matahari. Ketenangan itu adalah milik hati yang merasa kaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baca Quran jok gun perak dadi jimat nang atas salemari tak toron. Ya, walaupun Quran kadangkala menyelamatkan. Dulu ada di Lateng itu, coba tak ada Quran di atas semari, Pak, dibacok mati dia karena dianggap PKI. Jadi dulu itu waktu Gestapo itu diantaranya itu pokoknya kalau udah ada Quran tak abajeng sikat habis, Pak. Subhanallah, untungnya selamat itu. Cerita sendiri orangnya. Barokahnya Ustadz, dulu ada Quran di sini, coba ada Quran di atas mati saya, padahal saya tidak pernah baca itu. Cuma jadi jimat tuh. Iya, makanya jangan cuma jadi jimat di atas rumah, dalam rumah masukkan ayat-ayatnya ke dalam hati, karena neraka tidak akan tegoh membakar jasad yang dipenuhi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Banyak keterangannya, kapan-kapan nanti khusus Al-Quran diterangkan. Satu saja biar kita ini semangat tentang Al-Quran. Innallaha la yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'ul akharun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak mengangkat derajatnya hamba-hamba dengan sebab Al-Quran ini, ya, mengangkat derajatnya kaum dengan sebab Al-Quran ini, dan merendahkan yang lainnya yang tidak mau sama Al-Quran. Minimal orang kalau hidupnya sama Al-Quran, hidupnya berbeda dengan binatang ternak. Tapi kalau jauh dari Al-Quran, tak ada bedanya sama binatang ternak. Bedanya binatang ternak kalau dijual masihlah laku. Kalau kita ya tak laku. Apanya yang dijual? Ya, Quran, jangan jauh dari Quran, itu kata beliau. Berteman dengan yang keempat, berteman dengan teman yang berperilaku buruk menjadi penyebab sumber kesengsaraan. Jadi teman baik ini lampu. Kalau lampu kecil kumpul menjadi satu, barak apa enggak? Barak, terang kan? Kalau terang seneng kan? Ini kita kan seneng ini. Kenapa? Lampu-lampunya ini kumpul semua ini. Ya, sama-sama ini 5 watt menjadi terang. Ya, karena terang maka akan nembus ke dalam hati. Senengnya berteman dengan orang yang soleh, enaknya berteman sama orang yang baik gini nih. Andai kata di antara kita mau berbuat maksiat, tidak akan melibatkan temannya, ya ndak? Orang baik itu kalau umpama jatuh kepada maksiat, dia tidak libatkan teman. Tapi kalau orang buruk, teman kena pengaruhnya, ya, dan menjadi benteng yang kuat. Adwal balid ilal jalid surah. Kenapa kita disuruh berteman dengan orang yang baik? Karena masing-masing teman ada pengaruhnya, tapi lebih cepat pengaruhnya teman yang buruk kepada orang baik
orang baik bisa cepat menjadi buruk. Mondok sudah setahun di pondok, pulang Ramadan tak pernah kumpul di masjid, tak pernah ke masjid, kangen sama teman-teman yang di pinggir-pinggir. Insya Allah berubah Pak. Biasanya bangunnya sebelum subuh, sholatnya jamaah, elang retan, cepet nih. Iya, makanya alhamdulillah kita tak mondok tapi temennya orang-orang soleh. Ketularan alhamdulillah. Tak pondok tapi hidupnya seperti anak pondok. Nah, makanya penting teman. Yang terakhir penutup, tidak adanya ridho terhadap takdir Allah. Hati-hati ini yang paling parah ini ya. Tidak adanya ridho terhadap takdir Allah, itulah sumber yang paling berbahaya ya, dalam mengantarkan seorang hamba sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Katanya beliau, orang yang tidak ridho dalam menerima takdir Allah akan membuat dirinya, mengantarkan dirinya menjadi orang yang selalu kecewa, bahkan kecewa kepada Sang Pencipta. Ya Allah, kenapa saya ya Allah? Lupa dia sesuatu yang sudah terjadi itu namanya takdir, kan gitu. Apapun yang terjadi itu takdir Allah, cukup menerima. Kalau baik alhamdulillah aku ditakdir di masjid, kalau maksiat ya Allah tergelincir saya dalam maksiat. Jadikan pelajaran supaya tidak mengulang lagi. Karena pada dasarnya apa yang terjadi, yang sudah terjadi itu semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini penutupnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis samai illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma asaba, apa yang menimpa padamu dari sesuatu yang menimpa. Nah, ini sekarang menimpa kita, ini kita ada di masjid berarti kita sedang menimpa ditimpa kebaikan. Min musibatin, dari sesuatu yang menimpa di langit di bumi ya, melainkan sudah tercatat. Jenengan ada di sini itu sudah tercatat di sana ya. Atau apapun saja yang menimpa, yang baik yang buruk, ketika mungkin apes ya kan, sudah tercatat, sebetulnya sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita kan hanya jalani saja. Ketika jatuh ya sudah langsung terima. Jangan ada kata-kata coba otak gini kan, coba otak kesana kan, kau tak kira gitu. Itu yang tak boleh ya. Tapi ketika sudah terjadi, katakan ini sudah takdir Allah. Itu saja. Jadi ketika kita suka nerima keputusan Allah, insya Allah kita akan jadi orang yang jauh dari kesengsaraan, akan jembar hati ini, akan senang hati ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi penyemangat kehidupan kita, menjalani kehidupan lebih baik lagi, tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik lagi kita jalani. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.